peserta ini paling nggak tahu itu apa KPBU, apa itu manfaat, paling tidak konsepsi dari KPBU itu seperti apa. Karena KPBU itu sangat luas, tapi di sini kita lihat ada KPBU pemerintah atau KPBU Indonesia lah gitu ya. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Kami sampaikan tadi di pelatihan itu terkait dengan tahap perencanaan, menyusun studi pendahuluan, kemudian di tahap penyiapan ini menyusun bisnis case. Jadi di tahap pendahuluan itu menyampaikan bahwa proyek yang direncanakan itu akan dilakukan dengan KPBU lebih cocok atau justru lebih cocok dengan pendanaan pembiayaan lainnya. Kemudian bisnis case itu justru paling penting di dalam KPBU. Bagaimana menyusun bisnis case itu sehingga proyek itu menjadi visible, layak di dalam pelaksanaan KPBU-nya. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam KPBU, pelaksanaan RDS itu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dan value for money, materi yang harus saya berikan di siang ini juga merupakan suatu hal yang menjadi suatu indikator apakah proyek ini layak atau tidak untuk di KPBU-kan. Alokasi risiko sendiri itu sangat penting untuk kita memahami pihak mana yang paling mampu untuk mengelola risiko sehingga nantinya risiko tersebut dapat dikelola dengan optimal dan juga dapat dimitigasi dengan baik. Nah, adapun PTPI di sini berperan dalam memastikan proyek tersebut dapat bankable dan viable serta menjaga sustainability proyek tersebut di masa yang akan datang. Materi yang menurut kami bagian yang tidak kalah penting dari proses penyiapan. Karena kalau penyiapannya bagus tetapi kemudian nggak bisa transaksi, itu juga percuma. Atau transaksinya terlaksana tapi tidak sempurna, menemukan calon BUP yang kurang oke gitu kan, itu juga kemudian akan menjadi percuma. Jadi pemahaman terkait dengan transaksi itu menjadi bagian yang penting. Dan lebih dari itu bukan sekedar bagaimana cara melaksanakan transaksinya, tetapi filosofi, prinsip transaksi yang akuntabel, yang terbuka, yang adil, ya, yang efektif, efisien, itu juga menjadi bagian yang penting supaya proses KPBU secara keseluruhan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita diberikan pemahaman yang konkret dan detail terkait bagaimana cara KPBU itu bekerja, apa manfaat dan value daripada skema KPBU itu sendiri, baik untuk badan usaha maupun penyelenggara ya PJPK. Juga ini manfaat yang dirasakan ataupun dampaknya yang diterima oleh masyarakat sekitar. Jadi menurut saya pelatihan KPBU ini sangat bermanfaat, sangat baik karena dari sini kita bisa belajar aturan dan regulasi yang berlaku, tahapan-tahapannya pengadaan KPBU dari suatu inisiasi. Dengan kondisi geopolitik yang begitu sangat tidak bisa kita prediksi, HKI, BUMN Karya memang dituntut untuk berpikir kreatif dan out of the box. Itu adalah hal yang harus kita lakukan, namun kita juga harus paham aturan yang ada.